Biasanya Hadratis Syekh Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, luar biasa. Ceritanya begini, dengarkan ceritanya. Jarang orang bisa menceritakan seperti ini. Iya, ketika khilafah Utsmaniyah Turki bubar pada tahun 1924, Khalifah Utsmani terakhir namanya Abdul Majid digulingkan, dibubarkan oleh aktivis nasionalis dari Turki namanya Mustafa Kemal Atatürk. Sampai-sampai negaranya menjadi sekuler, azan diganti bahasa Turki, nama diganti Turki, Muhammad diganti Mehmet, Ali diganti Alija, Bagidu jadi Bagido, Khosakji menjadi Kosaji, Kasoji ya? Kasogi. Alhasil tidak boleh pakai sorban, imam masjid dari rumah pakai celana, nanti pakai sorbannya kalau sudah di masjid di mihrab. Kalau keluar dari masjid harus tinggalkan itu sorbannya, atau itulah sekulerisasi yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk sampai Khalifah Turki bubar. Paham betul? Ketika khilafah Turki bubar, wilayah Islam lagi jadi bancakannya kolonial, penjajah. Maroko, Aljazair, Tunis dijajah Perancis, Libya dijajah Italia, Inggris Sudan dijajah Inggris, Mesir Sudan dijajah Inggris, Syria dijajah Perancis, Irak dijajah Inggris, Indonesia dijajah Belanda. Keadaannya wilayah Islam kayak kudu keadaannya. On ringkas cerita, bakal pengen cerita lengkap masa dewek. Orang tahun paham tapi lembuh. Ringkas cerita, Khalifah Turki hilang, sistem khilafah hilang dari muka bumi. Beberapa ulama berjuang, ulama besar, alama berjuang ingin mengembalikan lagi sistem khilafah. Banyak, Izzuddin Al-Qassam, banyaklah ulama-ulama banyak. Kalau dari Sudan siapa namanya, Al-Mahdi itu siapa namanya. Puncaknya gerakan ulama, organisasi Ikhwanul Muslimun, ulamanya besar-besar, Hasan Banna, Sayyid Qutb, Muhammad Qutb, Umar Tilimsani, Muhammad Ashmawi, Zaki Muhandis, Yusuf Qardawi, Said Hawa, Hasan Turabi, Muhammad Ghazali, sama maning. Ini ulama-ulama besar yang berjuang ingin mengembalikan lagi sistem khilafah. Ringkas cerita, gagal. Gerakan ulamaku. Muncul lagi ada di sebelah yang lain, gerakan orang-orang yang punya ideologi nasionalisme. Tapi bukan ulama. Kenapa? Karena partai nasionalisme Arab adalah Al-Ba'ath, yang mendirikan namanya Michel Aflaq, orang Kristen Ortodok, warga negara Suriah, menantunya Golda Meir. Siapa Golda Meir? Perdana Menteri pertama Israel. Ini menantunya ini. Bikin partai nasionalis melawan penjajah. Mengkader orang-orang dari Suriah, Abdul Karim Qasim dan Hafid Asad, ini yang menonjol. Dari Irak, Hasan Bakar, Saddam Hussein. Dari Mesir, Sa'ad Zaglul, Jamal Nasir, Muhammad Najib, Salah Salim. Dari Libya, beberapa orang nanti kemudian Muammar Gaddafi. Dari Tunis, Habib Bourguiba. Ringkas cerita, berhasil gerakan nasionalisme ini
Lahir negara Suriah yang merdeka, negara sosialis sekuler. Lahir negara Irak, idenya Hasan Bakr, nanti diganti oleh Saddam Hussein, sosialis sekuler. Lahir negara Mesir, presiden pertama Muhammad Najib, kemudian Jamal Nasir. Malah ulama-ulama tadi yang Hasan Banna, Said Qutb digantung di alun-alun. Ulama digantung di alun-alun jadi tontonan. Said Qutb, Muhammad Asmawi, Zaki Muhandis, Umar Tilimsani, Muhammad Qutb lari ke Saudi, Muhammad Ghazali lari ke Qatar, Yusuf Qaradawi lari ke Qatar. Betul? Jarang-jarang orang ceritanya ini kan. Seringnya ngaji cuma mujibatul gusli arbaatun, wajib adus papat, iltiqaul khitanaini wa illam yunzila. Nalikane rong sunatan ketemu, walaupun boten muncrat. Bolak-balik ngaji kayak kuen, Mbak. Ya penting saya, tapi aja terus-terusan kuen. Paling-paling mungkar nakir, mana mungkar nakir? Mungkar nakir sampai jam kin durung bisa nakoni Gus Dur. Karena beli pernah sepi kuburannya, mungkar nakir beli wani lah durung sepi. Masih ngantri tuh, masih ngenteni bekapan sepi ya. Malah waktu Kiai Bisri Mustafa, bapaknya Gus Mus wafat, ditakoni mungkar nakir marrobuka. Apa jabe Kiai Bisri? Aku saben dino ngejak wong kenal karo Gusti Allah. Ku takoni siapa Tuhanmu? Ente malah yang nggak pernah dakwah. Coba katanya, coba kalau mau tanya yang mutu jangan itu tanyanya katanya. Jangan tanya sama saya marrobuka, ganti tanya wong marrobuka. Ringkas cerita, lahirlah negara-negara Arab yang tadinya di bawah khilafah Turki menjadi negara sosialis, demokratis, sekuler. Artinya apa? Artinya tidak ada ulama nasionalis, tidak ada nasionalis ulama. Betul? Boten-wonten ulama nasionalis. Betul? Ulama besar maksudnya ini, kalau ulama kecil sih nggak dihitung lah. Boten-wonten nasionalis Hafid Asad, Saddam Hussein, Jamal Nasir, itu bukan ulama, bukan ulama. Bukan dari santri, bukan. Ya Islam sih, Islam. Dari santri lah, masih santri Pak Sunjaya. Amerika sekutu, deleng negara-negara mau kau sosialis, anti barat, di belakangnya siapa? Kalau anti barat di belakangnya siapa? Soviet, sosialis. Maka Amerika cepat-cepat bikin boneka. Lahirlah negara Qatar, Bahrain, Kuwait, Emirat, Saudi. Ikut lahirnya negara itu tuh, Bahrain, Qatar, Emirat, Kuwait. Lahirnya negara itu bukan hasil perjuangan Islam, bukan hasil perjuangan nasionalisme. Apa? Hadiyatan wasilah wa barakatan syamilah wa rahmatan nazilah min Amerika. Serius nih, ini kuliah ilmiah ini. Serius. Jadi negara Bahrain cuma satu keluarga. Negara cuma satu keluarga. Keluarga Al-Khalifah 200.000 penduduknya. Negara Qatar satu keluarga. Keluarga Al-Thani 400.000. Negara Kuwait rong keluarga, keluarga Sobah dan keluarga Jabir 700.000, 700.000 penduduknya. Waktu pertama berdiri, Emirat 7 keluarga 1,5 juta. Saudi 15 juta. Paham betul? Itu negara ini boneka sekutu, boneka Amerika untuk melawan, menyaingi Suriah, Irak, Mesir, Libya yang sudah menjadi negara sosialis. Paham betul? Berarti paham kan? Mas. Bareng Kiai Hashim Asy'ari tahun belasan pulang dari Mekah, tahun belasan mengadakan gerakan dengan visi misi menggabungkan antara Islam dan nasionalisme.
Jadi Ki Hasyim itu ulama nasionalis, nasionalis ulama Ki Hasyim itu. Di Timur Tengah nggak ada. Percayalah, ulang riket 17 tahun kan ngandel bela, ngandel kula bela. Kula 17 tahun beli jadi TKW beli, jadi 17 tahun dikira jadi TKW. Apa TKI atau TKW TKI? Pun Kiai Hasyim Asy'ari berpendapat Islam saja, semangat Islam saja belum tentu mempersatukan umat. Ya Islamnya sih bagus, manusianya ini loh. Nasionalisme saja tanpa Islam, nasionalis sekuler, demokratis, liberal. Islam saja tanpa nasionalis, Islam tidak bisa menyatukan umat. Dengan atas nama semangat Islam belum bisa menyatukan umat. Umatnya sih angel lah. Bukan Islamnya yang kurang, bukan. Tapi kalau disatukan Islam dan kebangsaan, Islam dan nasionalisme, maka nasionalismenya menjadi awet, lestari, Islamnya menjadi kuat. Paham betul? Sebab begitu membela Islam berarti membela tanah air, membela tanah air berarti membela Islam. Ya Allah, ijtihad Mbah Hasyim luar biasa. Apakah Ki Hasyim punya semangat nasionalisme karena membaca idenya Michel Aflaq apa ya? Apa karena membaca bukunya Ernest Renan, orang Prancis pertama yang membahas nasionalisme, what is nation? Bukan. Kiai Hasyim semangat nasionalisnya bukan karena pengaruh Barat, bukan karena pengaruh Partai Ba'ath, tapi keluar dari iman kepada Allah. Maka beliau punya jargon hubbul waton minal iman billah wa rusulihi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir wal qadar khairin wa syarrin minallah. Siji maning cinta tanah air. Lamun durung cinta tanah air, durung sempurna imannya. Walaupun iman anukah billahi wa kutubihi wa rusulihi kah. Luar biasa. Sampai-sampai banyak orang salah. Mohon maaf sekali. Menteri Pertahanan kita salah. Rasulullah bersabda hubbul watonul iman. Itu waktu bela negara tuh. Itu jargonnya Ki Hasyim, bukan hadis. Sing sering ngomong hadis ku sarjana SAG, keluaran perguruan tinggi Islam swasta, masuk sore, seminggu ping pindo, Jumat karo Sabtu. Dosennya arang-arang teka, bocahnya arang-arang mancing. Wes pas nembe patang semester di wisuda SAG bayar 15 juta. Wis gratis. Saya pun kok jadi direktur, jadi KUA, insyaallah. Dengaran khutbah nikah KUA dibahas sampai Sabang Merauke pada rupanya oleh ngapalakan pada dan ya dengaran ngawinang tuh apa redaksi ngawinang tuh ngawit Sabang saya Merauke sama rupanya dapat dilatih ini bareng-bareng ngapalakan. Hadirin saya hormati. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari ulama yang berjasa besar. Sekarang lihat di Timur Tengah. Kau kan sama disinggung kali sambutannya Pak Gubernur dan Pak Bupati. Dilihat Timur Tengah. Afghanistan 100% Muslim. 99% madhabnya Hanafi. Tarekotnya Naqsyabandiyah. 1% Syiah. Non Muslim betul wonten. Perang terus. Malah adine Presiden Muhammad Karzai mati lagi sholat Idul Adha. Bomen di masjid. Coba ngebom masjid wis, itu ngebom pasar ta, ngebom nih klub tak ada 400 titik lah. Somali 100% Sunni, madhabnya Maliki, tarekotnya Syadziliyah Somali, ibu kota namanya Mogadishu, perang terus, bupirang atus uang sing mati. Kenapa itu? Afghanistan 100% Muslim, Somali 100% Muslim, perang saudara terus. Tidak ada semangat hubbul waton minal anak Islam. Apa di Indonesia nggak ada konflik? Ada. Ya. Tapi nggak seperti Timur Tengah. Kalau ada konflik bisa dilokalisir dan bisa diatasi dengan cepat.
Karena semua akan kembali sama-sama saudara, sewarga bangsa Indonesia. Aja tukaran. Paham betul? Tapi di Timur Tengah, kalau sudah konflik nasional bertahun-tahun, sudah berapa tahun Afghanistan, sudah berapa tahun Somali, di Indonesia, Sampang, kecamatan apa? Kecamatan apa? Syiah karo Syiah dulu, kecamatan apa? Di kecamatan Sampang, Syiah karo NU gulet. Umay wong Syiah dibakar sampai swidak luwih, lebih dari 60 yang dibakar oleh orang NU. Korbannya orang Syiah. Apa merembet ke yang lain? Tidak. Cukup di situ saja. Bangkalan tidak, Pamekasan tidak, Sumeneb enggak, di situ saja. Satu Sampang pun tidak, dua kecamatan itu saja. Ana maning Syiah karo NU ning kecamatan Puger, Jember. Nah kali ini sing mati wong NU siji. Rupane kelalim dengan gua ali-ali sing kanthi bacok rupane. Tapi wis semono bae, konfliknya semono bae wis. Banten FPI karo Ahmadiyah, dah segitu aja. Yang korban orang Ahmadiyah, Kuningan dan seterusnya lah. Kalau ada konflik kita bisa melokalisir dan meminimalisir, diperpendek, dipercepat, diatasi dan dibatasi di situ saja. Di Timur Tengah mboten, Irak nggone ulama gede, nggone ulama alim-alim, perang saudara. Bom tiap hari meledak di jalan, di mall, di toko, di kerumunan orang banyak, di masjid. Siapa yang ngebom? Gak jelas. Yang dituju siapa? Gak jelas. Tujuannya apa ngebom? Gak ada sudah. Sudah betul-betul negara yang fawdha, negara yang kacau. Ngebom, siapa sih ngebom? Mbuh. Sing dituju, sing diarah, sing dibom siapa? Ya mbuh. Tujuannya ngebom, nawaitunya apa ngebom? Ya mbuh. Pokoknya bom tiap hari meledak. Semenjak tahun 2006 sampai sekarang, 2006 tuh Saddam Hussein digantung. Sampai sekarang sudah 1.200.000 nyawa yang mati. Sampai sekarang belum selesai. Sampai kapan itu selesainya? Mati orang, ketambahan ada ISIS. Kenapa? Karena tidak punya hubbul waton minal iman. Luar biasa Mbak Hashim. Suriah sudah 4 tahun konflik, sudah 300.000 yang mati, yang lari ke Eropa ratusan ribu. Larinya bukan karena cari ilmu, bukan karena cari pekerjaan, menyelamatkan nyawa. Coba ngisin-isinakan betul, memalukan. Dari pusat Islam dulu waktu zaman dinasti Bani Umayyah Damaskus, 70 tahun pemerintahan pusat Islam di situ Damaskus. Pertama kali ada pemerintahan di luar Mekah Madinah. Penduduknya tidak aman. Pada Melayu, lawan beli Melayu mati. Pusat peradaban Islam pertama. Irak pusat peradaban Islam kedua. 500 tahun Islam disetir dari penguasa Irak. 500 tahun. Abu Ja'far al-Mansur, Harun Rashid, Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq, Al-Mutawakil, Allah, Al-Muqtadir, Billah, raja-raja besar dari Irak. Dulu, sekarang penduduknya bom tiap hari meledak. Di Yaman sudah 1,5 tahun, sudah puluhan ribu yang mati. Sampai kapan? Wallahu a'lam sampai kapan. Kenapa? Saudi dengan Yaman ila yaumil qiyamah nggak akan akur. Kenapa? Ada 4 kota yang sejak dulu masuk Yaman diberikan oleh Amerika ke Saudi. Taif, Abha, Bahah, Najron. Laptop itu loh, pakainya apa? Pakainya apa? Laptop, pakai pen, pintul, tinggalan. Di mana nih? Jogirego, Ligeran, tempo pentul, kuno, fiil madi, ayo ganti. Ya tafakau pakainya fiil, mudhari, laptop. Kayaknya beri maknanya seperti itu. Babul musyarakah, profit sharing. Babul hiwalah, letter of credit, LC. Babul doman, bank garansi, BG. Waduh, Kang Zamzami Amin, nganggo sarung dengan celana dalam, tapi memberi maknanya tidak kalah dengan profesor yang di perguruan tinggi. Syukron, wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.